Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dian Ika Aryani selaku dosen pembimbing lapangan Posko 15. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Hidayat MA selaku pemateri pada malam hari ini. Dan tak lupa teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta syafaat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian dan penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan doa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Dian Ika Aryani selaku dosen pembimbing lapangan Posko 15. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang para peserta ya, diskusi publik pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dian Ika Aryani, saya selaku DPL dari Posko 15 MIT, program MIT KKN UIN Wali Songo 2023. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif Hidayat MA yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini ya, dengan kepadatan yang luar biasa. Beliau sudah sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk anak-anak saya tercinta ini. Yang kedua adalah kepada para panitia diskusi publik dari Kelurahan Sekaran ya, dari Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, yang telah bersusah payah dan effort meluangkan tenaga pikirannya untuk bisa mensukseskan acara diskusi publik ini dengan tema menjalankan kehidupan moderasi beragama di kalangan generasi muda. Oke. Kemudian tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti ya. Oke, tema malam ini adalah menjalankan kehidupan moderasi beragama di kalangan generasi muda. Ini sesuai sekali ya dengan background keilmuannya Bapak Syarif Hidayat, di mana beliau ini merupakan salah satu dosen muda di UIN Wali Songo yang pikirannya sangat moderat sekali.
sangat toleran sekali terhadap berbagai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat beliau. Jadi nanti kita akan mendengarkan dan semoga kalian bisa menyerap ilmu-ilmu beliau yang akan beliau paparkan nanti, yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kalian di kehidupan masyarakat nanti. Dengan berbagai macam adanya, sebentar. Oke, mohon maaf sekali karena malam hari ini malam-malam ya, waktunya family time. Jadi tadi ada sedikit gangguan kecil ya. Ada iklan sedikit tadi anak saya kebetulan lupa banget untuk mengunci kamar. Jadi tiba-tiba tuyul kecil datang menghampiri. Jadi saya minta maaf sekali atas gangguan kecil ini. Tadi sampai mana ya? Moderasi beragama ya, moderat ya. Semoga kita bisa mengambil ilmu kemoderatan yang ada yang akan disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat nanti. Dan semoga harapan saya adalah untuk para generasi muda ini sekarang sebisa mungkin kalian bisa meminimalisir adanya bentrok dengan pandangan yang berbeda atau istilahnya mazhab yang berbeda dengan kalian. Jangan kalian merasa eksklusif. Jangan kalian merasa, oh ini saya yang benar, kamu salah, kamu bid'ah gitu kan. Kamu bid'ah, kamu salah, harusnya enggak. Ini harusnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW kayak gini. Enggak, kita enggak boleh seperti itu. Bagaimana tips and tricksnya nanti akan dipaparkan oleh Bapak Syarif Hidayat gitu. Oke, begitu aja mukadimah dari saya ya. Untuk itu langsung saja untuk mempersingkat waktu biar nanti selesainya nggak kelamaan juga. Saya persilakan mungkin kepada Bapak Syarif Hidayat untuk langsung memberikan materi biar para generasi muda ini bisa tercerahkan gitu ya. Dan tidak ada golongan eksklusivisme, tidak ada saling membid'ah-bid'ahkan, dan semoga juga tidak ada generasi Al-Zaitun lagi, apalagi di Gunung Pati ini ya, jangan sampai ada golongan Al-Zaitun yang kedua atau ketiga nanti. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja penyampaian materi dari Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah MA selaku pemateri pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mungkin akan share screen ya, teman-teman ya. Tapi Google Meet kan atas nama Dew. Baik Pak, silakan. Oke. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ibu DPL Posko 15 ini ya, teman-teman ya. Posko 15 KKN MIT yang ke-16 yang kebetulan bertempat di desa ataupun kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati,
yang terhormat Ibu Dian Ika Aryani MT, dan adik-adikku, teman-teman semuanya, para mahasiswa, yang mudah-mudahan di malam hari ini semuanya berbahagia, bergembira semuanya, sehingga bisa kita sharing bareng-bareng ya, bertukar cerita malam ini mengenai materi yang akan kita bahas bareng-bareng ya. Karena ini temanya diskusi ya, menjalankan konsep moderasi beragama di kalangan generasi muda. Baik, teman-teman, sebentar saya coba besarkan dulu biar kelihatan. Nah, kelihatan nggak di layar teman-teman? Kelihatan, Terbaca? Baik, membincang tema moderasi itu merupakan satu tema yang saya rasa menarik ya. Bahkan mungkin di antara teman-teman semuanya sudah pernah mengikuti perkuliahan atau mata kuliah moderasi beragama. Ada yang sudah mengikutinya? Sudah pernah semua? Sudah, Pak. Semuanya. Di semester berapa kira-kira? Semester kemarin. Berarti ada semester 5, semester 6. Ada yang semester 3 sudah dapat moderasi beragama? Ada, Pak. Ada di semester 3, Pak. Ada yang di semester 3. Yang lainnya? Ada yang belum mendapatkan moderasi beragama? Atau sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua. Ini kira-kira mahasiswa semua atau bagaimana ini? Teman-teman dari posko semua atau bagaimana? Gabungan atau ada yang dari non-mahasiswa? Barangkali? Ada yang dari non-mahasiswa juga, Pak. Oke, baik. Oke, ini menarik ya. Oke, malam hari ini saya diamanahi oleh teman-teman ya mengenai menjalankan konsep moderasi beragama di kalangan generasi muda, atau mungkin dalam hal ini ya generasi milenial lah ya, mungkin kalau mau bisa kita bilang, karena generasi muda itu ya sebenarnya banyak batasannya, tapi mungkin dalam hal ini mungkin agaknya lebih pas untuk generasi milenial, sasarannya seperti itu. Nah, karena mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi moderasi beragama, saya kira nanti diskusinya mungkin bisa lebih menarik ya. Oke, baik. Lanjut ya. Mungkin ketika melihat gambar ini kira-kira apa yang terbayang teman-teman? Ada populasi Indonesia, ya ini tahun 2010 sebenarnya. Populasi Indonesia, jadi 87% penduduk di Indonesia itu beragama Islam dan sebagian besarnya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, ini sensus yang diadakan oleh dari BPS tahun 2010. Kita lihat sekarang di tahun 2021. Coba dibandingkan. Tahun 2010 jumlah penganut ataupun penduduk Indonesia yang muslim itu sekitar 87%. Sedangkan tahun 2021 ya, sekarang kita berada di tahun 2023. Artinya 2 tahun yang lalu ya, data dari Disduk Capil ya, dengan populasi di Indonesia yang berjumlah 272,23 juta jiwa ya. Ini data yang saya ambil dari Disduk Capil pada bulan Juni 2021. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau tadi kan tahun 2010 87% ya. Di sini 86,88% itu jumlah keseluruhan atau persentasenya populasi Indonesia itu beragama Islam, atau jumlahnya sekitar 236,53 juta jiwa. Jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Bandingkan dengan pemeluk agama yang lain. Misalnya Kristen dalam hal ini Kristen Protestan ya. Persentasenya sekitar 7,49%. Yang anggaplah sekitar 20,4 juta jiwa. Sisanya Katolik
3,09%, sekitar 8,42 juta jiwa. Lalu kemudian ada agama Hindu, 1,71%. Agama Buddha, 0,75%. Lalu kemudian ada lagi yang agama Konghucu, sekitar 0,03%, sangat sedikit. Malah justru lebih banyak yang beragama ataupun beraliran kepercayaan, sekitar 0,0%, 0,04%, sekitar 0,01%. Perbedaan antara aliran kepercayaan dengan Konghucu. Nah, dari datanya itu, kemudian populasi yang paling banyak, jumlah muslimnya itu adalah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Sekitar 46,3 juta jiwa muslim atau sekitar 97,29% dari total populasi yang ada itu penduduk di Jawa Barat itu muslim. Peringkat kedua setelah Jawa Barat, Jawa Timur. Jumlahnya berapa? Sekitar 39,85 juta jiwa atau sekitar 97,21% dari total populasi yang ada. Tipis. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Jawa Tengah peringkat ketiga dengan jumlah 36,21 juta jiwa atau 97,26% dari total populasi yang ada. Ini membuktikan bahwasanya persentase Muslim terbesar di Indonesia ini berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan kemudian Jawa Tengah. Dan kalau ditotal lagi, 30 provinsi ya yang ada di Indonesia ini mayoritas itu adalah Muslim. Persentasenya sekitar 50 ataupun bahkan lebih dari 50%. Sedangkan 4 provinsi sisanya itu persentase muslimnya bisa dikatakan minoritas, di bawah dari 50%. Jumlah yang sangat-sangat besar. Makanya kemudian kalau berdasarkan data yang ada ini, pantas kita disebut sebagai negara yang muslim, meskipun kita tidak menggunakan ataupun mengatasnamakan negara Islam. Ya, kita negara apa? Ada yang tahu teman-teman? Negara Republik ya, yang berdasarkan pada Pancasila, juga ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi dilihat dari presentasi penduduk muslimnya itu menduduki presentasi yang cukup besar, bahkan mungkin di ASEAN, tidak cuma di ASEAN, bahkan mungkin di dunia ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, karena memang populasi negara kita juga sangat-sangat banyak. Ini tahun 2021 loh. Bandingkan karena nanti tahun 2023 saya belum dapat datanya. Tadi saya cari belum ketemu. Bisa saja datanya akan berubah. Paling presentasinya ada perbedaan sedikit, tapi yang jelas populasi muslim di Indonesia itu sangatlah banyak. Nah, selanjutnya ya, Indonesia di masa depan ini akan didominasi oleh 3 entitas masyarakat ya. Ada masyarakat urban, kelas menengah, dan milenial. Coba lihat. Ada 56,7% itu penduduknya urban. Terus kemudian ada yang kategorinya middle class ya, 62,8%. Ada yang kemudian 34,0% itu milenial. Lanjut lagi sekarang. Kita lihat. Muslim di Indonesia juga akan menghadapi tumbuhnya generasi baru Muslim yang jumlahnya mencapai 3 juta di tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Saat ini bisa jadi sudah bertambah. Kalau di sini estimasi populasi generasi baru Muslim itu sekitar 30,59, 3 tahun yang lalu. Bisa jadi tahun 2023 bertambah, entah itu sekitar 3 juta jiwa, mungkin bertambah menjadi 33, atau mungkin bisa jadi lebih dari itu. Bisa saja, bisa. Makanya di sini istilah New Muslim Generation, milenial, kaum urban, ya middle class, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian milenial? Ini uniknya. Kaum milenial ini memiliki karakter. Ada yang namanya tech savvy. Apa itu tech savvy? Ada yang tahu? Apa itu?
sehari-harinya sudah berkenalan dengan yang namanya teknologi. Terus semangat keberagamannya tinggi, religius, oke. Karena generasi milenial, maka mereka generasi yang modern. Dan yang keempat, bisa dikatakan mereka ini memiliki daya beli yang tinggi. Nih, generasi kalian, generasi teman-teman semuanya, generasi milenial. Ya, bandingkan dengan generasi kami yang ibaratnya generasi Gen Z lah, ataupun generasi apa sebelumnya, generasi apa namanya itu, jauh berbeda. Zaman sekarang teman-teman semuanya kehidupan sehari-harinya itu bahkan dari bangun pagi sampai tidur lagi, bangun lagi, itu nggak lepas dari yang namanya gadget. Makanya apa? Melek teknologi, tech savvy. Saya kasih data yang lain. Ini saya stop dulu. Ya, coba saya kasih lagi. Ini ada data lagi di oke. Nah, dilihat populasi Indonesia. Terbaca nggak kira-kira? Kelihatan? Nih, populasi esensialnya. Kelihatan, Pak. Sekitar 276,4 miliar. Ini sensus yang diadakan oleh saya dapat datanya dari We Are Social ya, semacam organisasi sosial yang ada di Amerika. Dan ini mereka melakukan survei sekitar dari tahun 2023 ini, mulai dari Januari. Lihat bagaimana perkembangan atau pertumbuhan jumlah populasinya, 276,4 juta jiwa. Populasi laki-lakinya berapa? 50,3%. Sedangkan perempuan 49,7%. Dulu katanya orang bilang perempuan di Indonesia, perempuan di dunia ini lebih banyak ya. Tapi nyatanya untuk di Indonesia saja ternyata masih banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuannya. Meskipun tipis ya, tipis sekali. Selanjutnya, coba lihat populasinya ya per tahun. Mulai dari 2013 sampai 2023, 10 tahun. Lihat grafiknya dari 2013 252 juta jiwa sampai sekarang 276 juta jiwa dalam 10 tahun. Bayangkan. Sekitar berapa? Hampir mungkin lebih dari hampir 15% atau 15 juta jiwa bertambahnya. Cepat sekali. Nah, lihat lagi populasinya berdasarkan usia. Lihat, populasi 0 sampai 4 itu berapa usianya? Cuma 8%. Yang usianya 5 sampai 12 tahun 13,6. Cukup banyak. Yang paling banyak di usia berapa? 25 sampai 34 tahun. Usia-usia yang sangat potensial sekali. 15,2%. Ya. Sesudahnya ada apa? Ada yang usia 35 sampai 44 masih usia produktif. Populasi sesudahnya apa? Ada yang 18 sampai 24. Tipis. Generasi tua masih ada 45 sampai 54. Sisanya itu sedikit. Nah, lihat. Kepemilikan handphone. Lihat, ini signifikan sekali. Ya, dari tahun ke tahun, ya. Kepemilikan handphone bahkan mungkin bisa kita lihat setiap rumah itu bisa jadi punya handphone hampir setiap anggota keluarga. Iya enggak? Kecuali yang anak kecil. Bahkan mungkin zaman sekarang yang anak kecil yang di usia balita sudah ada yang punya handphone. Lihat ada kalian mungkin. Iya apa enggak? Kita akui saja. Ini data loh ya, bukan saya berbicara bukan asalnya. Ini berdasarkan data. Selanjutnya kita lihat waktu yang dibutuhkan ketika berhadapan dengan media berapa jam. Time spent using the internet 7 hour 42 minutes. Bayangkan 7 jam itu minimalnya. Nonton TV 2 jam. Sosial media 3 jam. Ini mungkin rata-ratanya saja. Untuk baca
media online misalnya, ya mungkin 1 jam 34. Untuk mendengarkan musik 1 jam. Apakah benar? Kita lihat lagi. Untuk penggunaan internet, coba lihat pengguna internetnya berapa? 212,9 juta. Sekitar 77,0% yang ada di Indonesia itu menggunakan internet. Rata-rata menggunakan internet ini sekitar 7 jam lebih, hampir 8 jam sehari, bayangkan. Nah lihat penggunaan waktunya dari tahun 2013 sampai sekarang. Sangat signifikan sekali. Nih, menurut data perspektifnya, lihat. Waktu-waktu untuk menggunakan internetnya, kita lihat. Untuk apa kira-kira 7 jam itu dihabiskan? Kira-kira. Pertama, untuk mencari informasi, find information, sekitar 83,2%. Yang kedua ada apa? Finding new idea atau inspiration, cari ide misalnya, cari inspirasi. Hampir berimbang dengan apa? Cuman nyentuh doang, ya. Untuk apa? Sekedar komunikasi dengan teman, keluarga. Sisanya apa? Untuk ngisi kekosongan. Ya asal browsing aja. Sisanya lagi apa? Ya untuk update dan lain sebagainya. Gaming di sini presentasinya sekitar 42%. Lihat bagaimana. Nah, ini data-data yang ada. Nah, dari data yang ada ini terlihat sekali kalau orang zaman sekarang itu tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial. Utamanya lagi karangan milenial. Sekarang balik lagi. Ya, kita ke tema yang ada. Oke. Kira-kira menurut teman-teman, di era modern ini, di era yang semakin berkembang ini, moderasi beragama itu penting nggak? Di sini ada beberapa hal yang saya tampilkan, ya mengutip dari Kementerian Agama, karena moderasi beragama ini mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, memang menjadi salah satu rencana ya RPJMN ya, rencana panjang jangka menengah Republik Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024. Yang menjadi gaungnya adalah Kementerian Agama. Ya, teman-teman mungkin sudah paham semua karena saya rasa sudah mendapatkan materi ini di kelas moderasi beragama. Kita mungkin bisa flashback sekali. Kira-kira apa organisasinya? 1, berkembangnya cara pandang, sikap, praktek beragama yang berlebihan, ekstrim. Yang memunculkan sikap apa? Inklusif. Implikasinya apa? Bisa mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kedua, berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif, pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Terus apalagi? Karena pengaruh ekonomi, politik, yang ujung-ujungnya apa? Menjadi potensi untuk memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Ini. Yang ketiga apa misalnya? Karena berkembangnya semangat beragama. Semangat beragama di masa sekarang ini itu sangat masif sekali. Orang-orang mungkin khususnya kalangan muda ya, itu semangat beragamanya itu tinggi. Tapi kadangkala semangat keberagamaan ini tidak diimbangi dengan pemahaman keagamaan. Maka di sini yang diperlukan adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Bedakan. Bukan moderasi agamanya, tapi moderasi beragama. Kenapa beragama? Karena beragama itu mempengaruhi tentang cara pandang, cara bersikapnya. Maka kemudian kita bisa lanjut. Nih, rumusan moderasi beragama, apa sih yang moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama, ya, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama ini, ya. Landasannya apa? Prinsipnya adil, seimbang. Karena makna dari moderasi itu, ya, artinya apa? Sesuatu yang moderat, tengah-tengah, adil, seimbang, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Dalam istilah Arabnya,
sering digunakan istilah al-wasat. Kadang juga menggunakan istilah at-tawassut ataupun al-i'tidal, at-tawazun, seimbang. I'tidal artinya apa? Sikap yang adil. At-tawassut dari kata wasat artinya apa? Tengah-tengah. Kalau kita ikut lomba sering mendengar istilah wasit, ya enggak? Ya enggak wasit? Wasit itu fungsinya apa? Untuk menengahi kan? Fungsinya apa? Dia berada di tengah-tengah antara dua pihak yang sedang bertanding. Fungsinya apa? Untuk menengahi. Agar bisa permainannya bisa seimbang, adil, tidak. Maka seorang wasit itu tidak boleh memihak ke pihak yang kiri ataupun pihak yang kanan. Maka bisa jadi kata wasit itu berasal dari kata bahasa Arab, dari kata wasata, artinya apa? Tengah-tengah. Cara paham ini nih, ya, cara pandang ini harus kemudian diimplementasikan dengan baik oleh teman-teman semuanya. Bahwa moderasi itu cara pandang sikap tengah-tengah, tidak condong ke kiri, yang bisa berjadi aplikasinya menjadi liberal, tidak pula condong ke kanan. Condong ke kanan bisa menjadi ekstremis. Artinya apa? Sikap yang tengah-tengah. Bahkan kita di Al-Quran pun sudah disinggung. Waja'alnakum ummatan wasata, kata Allah. Kalian itu dijadikan sebagai umat yang wasata, yang i'tidal, maka berlakulah i'tidal, berlaku tengah-tengah. Nah, tinggal pengaplikasiannya bagaimana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Sudahkah cara pandang ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, ketika berinteraksi dengan lingkungan kita, cara pandang ini harus kita terapkan. Makanya cara pandang beragama, bukan agamanya. Agama pada dasarnya, ya, bahkan selain daripada Islam, itu semuanya pasti menyeru pada yang namanya kebaikan. Tapi kadang yang membuat citra buruknya apa? Orangnya, pemahamannya. Karena pemahamannya, cara beragamanya, cara pandang dalam beragamanya yang terlalu sempit sehingga apa? Memperburuk citra agamanya. Padahal agamanya tidak. Khususnya Islam sudah diserukan. Bahkan dalam teks-teks syariat misalnya Al-Quran atau Al-Hadis, semuanya menyerukan kepada perkara sikap yang moderat, tengah-tengah. Nggak condong ke kiri, nggak condong ke kanan. Tinggal pengaplikasiannya bagaimana. Nah, kemudian ya, untuk menjembatani hal ini, Kementerian Agama sudah memberikan indikatornya. Kira-kira dalam moderasi beragama itu apa saja yang perlu diperhatikan indikatornya? Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini yang sesuai dengan kita di Indonesia. Bagaimana komitmen kebangsaan itu? Ya tentu saja penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa, taat konstitusi, ya, Pancasila, UUD 45, dan regulasi-regulasi di bawahnya. Ini, ya. Sehingga apa? Ketika komitmen kebangsaan ini diterapkan, kita akan bisa menjauhkan paham-paham transnasional. Seperti itu. Kalau kemudian toleransi yang kedua, ini yang sering sekali menjadi titik permasalahan. Menghormati adanya perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, ya, mengekspresikan keyakinannya itu, ya, menghargai orang lain untuk apa? Menyampaikan pendapatnya, menghargai kesetaraan, dan apa? Siap untuk bekerja sama. Ini yang harus kita kedepankan. Bahkan menurut saya, toleransi itu bukan cuman kita sebagai muslim dengan non-muslim, tapi toleransi ini juga penting untuk kita terapkan sesama muslim itu sendiri. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Kita sesama muslim saja, kita akui banyak aliran, ya enggak? Bahkan mungkin untuk lokasi di Indonesia sendiri banyak yang namanya ormas, iya enggak? Ormas terbesar misalnya sosial keagamaan di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Ini yang terjadi di masyarakat. Lain-lainnya ada Persis, ya enggak? LDII dan lain sebagainya. Di tengah masyarakat kita banyak lagi selain itu ormas-ormasnya. Ada yang namanya yang orang-orang itu apa namanya? Gerakan Pemuda Pancasila,
Apalagi kiranya? Banyak ya. Kalau tingkat kampus ada yang namanya PMII, ya enggak? Ada yang namanya HMI, ada HMI. lagi apa namanya IMM, apalagi selain itu? Apalagi kira-kira? Rohis masuk nggak Rohis? Rohis kan levelnya di bawah di sekolah biasanya ya. Rohis biasanya di sekolah-sekolah menengah gitu. Kalau sudah masuk ke kampus biasanya ada organisasi kampusnya kayak FMII, HMI, terus kemudian apalagi IMM, apalagi tuh. Banyak lah, ada lagi organisasi kemasyarakatan kedaerahannya, ada nggak? Ada. Nah, kira-kira kalau mau kita pertanyakan, sikap toleransi ini sudahkah kita terapkan dalam kehidupan kita? Menghormati perbedaan, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya. Mungkin antar ormas misalnya, antar paham keagamaan, ada yang salafi, non salafi dan lain sebagainya. Sudahkah kita kedepankan seperti ini? Ini jadi menjadi pertanyaan. Nah, ini yang harus kita terapkan. Indikator selanjutnya apa? Anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara kekerasan. Ini harus dijaga. Karena apa? Setiap agama pada dasarnya itu mengajarkan anti kekerasan. Bahkan Islam sendiri menolak segala yang namanya anti kekerasan. Islam katanya disebarkan dengan cara dengan pedang, tidak. Itu cara pandang yang salah. Coba kita lihat, apakah Islam yang memulai duluan? Tidak. Menurut orang lain, cara pandang ini Islam itu pro kekerasan, padahal tidak. Tapi kadang pemeluknya lah yang pemahamannya kurang tepat sehingga kemudian memberikan citra buruk. Ya apa enggak? Dengan munculnya apa? ISIS, zaman dulu ada Al-Qaeda, apalagi Taliban dan lain sebagainya. Kira-kira dengan adanya mereka wajah Islam jadi apa? Seakan-akan Islam itu pro kekerasan, padahal sebaliknya tidak. Nah ini salah satu indikator moderasi beragama. Yang keempat adalah akomodatif atau adanya penerimaan terhadap tradisi. Orang yang bersikap moderat sudah seharusnya dia itu ramah dalam penerimaan tradisi ataupun budaya lokal yang ada di sekitarnya, ya, dalam menerapkan perilaku keagamaannya. Sejauh hal itu tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Kalaupun itu bertentangan, apakah lantas kemudian sikap seseorang itu secara brutal, secara serampangan mengatakan ini salah, lalu kemudian mengejek dengan seenaknya? Apakah itu seperti itu? Tidak. Sampaikan. Kalau memang itu tidak sesuai, silakan, tidak usah dikerjakan. Tapi kita juga akomodatif terhadap tradisi. Apakah Islam menerima? Islam sangat akomodatif sekali. Bahkan kalau kita rujuk dalam hukum Islam misalnya, ada yang namanya al-urf. Apa itu al-urf? Al-urf dari kata arafa, sesuatu yang dikenal, yang kemudian diistilahkan dengan adat istiadat, menjadi al-adah. Al-adah itu sesuatu yang berulang menjadi adat. Adat istiadat. Bahkan al-urf, adat istiadat ini dijadikan salah satu piranti hukum Islam. Adat itu bisa dijadikan hukum? Bisa. Kalau sejalan dengan syariat, dengan koridor syariat, bisa jadikan? Bisa. Artinya apa? Islam tidak menutup yang namanya budaya. Islam sangat akomodatif sekali. Tinggal bagaimana pemahaman kita yang kita terapkan. Nah, ya. Bapak, sebelumnya mohon maaf karena panggilan ini akan berakhir dalam 2 menit. Nah, untuk itu akan saya share ulang link yang baru, Bapak. Oke, baik. Ya nggak apa-apa. Nanti di share ulang. Iya, Bapak. Nah, dari Kemenak mungkin ada lagi yang namanya muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah. Misalnya di sini ada
Ada 7 hal, mulai dari memajukan kehidupan umat manusia, menjunjung tinggi peradaban, menghormati harkat dan martabat manusia, memperkuat nilai moderasi, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, dan menaati komitmen berbangsa. Selanjutnya, nih, mulai sudah ini kita memikirkan hal ini. Moderasi beragama untuk kalangan milenial pentingkah? Ini menjadi pertanyaan besar. Kira-kira penting apa tidak moderasi beragama? Padahal seorang generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, yang dibutuhkan apa? Cara berpikir yang kritis. Ketika mendapatkan berita, misalnya, apa yang Anda perlukan? Apakah langsung ditelan bulat-bulat atau tidak? Atau justru kita mungkin konfirmasi dulu nih. Dapat misalkan share dari WA. Oh, di sini ada kejadian pembantaian. Kira-kira yang teman-teman lakukan apa? Konfirmasi atau membiarkan saja atau tiba-tiba kaget? Ini. Kadang ada orang yang langsung telan begitu saja, nggak perlu ada yang namanya tabayun. Konfirmasi lagi nggak ada. Padahal sikap kritis ketika menerima berita misalnya, ketika membaca suatu tema permasalahan, itu yang diperlukan. Kira-kira yang disampaikan ini sudah benar atau tidak? Perlu untuk kita konfirmasi kembali. Karena apa? Keadaan sekarang, dunia digital ini, itu semuanya serba prasmanan. Sesuatu yang prasmanan itu sudah artinya apa? Tersedia. Kalian terserah. Sak karepmu, main jupo apa? Main jupo iwak ya monggo. Ya ora. Main jupo sego ya monggo. Ora gelem sego ya ono si liyane. Main jupo kentang. Ya enggak? Mau ngambil kuahnya yang mana? Terserah. Di internet, dunia digital, semuanya tersedia. Mulai dari hal yang paling baik sampai hal yang paling buruk sekalipun, itu semuanya available. Everything you can get in internet. Sama. Nah, inilah yang kemudian melahirkan beberapa pertanyaan. Ya, ini juga berdasarkan data, ya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, didapatkan hasil ya yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa, ini untuk kalangan mahasiswa, memiliki sikap toleransi beragama ya mungkin bisa dikatakan tinggi dan sangat tinggi. Sebanyak 24,89% mahasiswa pada umumnya memiliki sikap toleransi beragama rendah. Lihat, ini berdasarkan data lah ya. Sebanyak 5,27% sikap toleransi beragama rendah. Kalau digabungkan, sebanyak 30,16% mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah. Sebaliknya, 69,83% mahasiswa itu tergolong memiliki sikap toleransi yang tinggi. Bahkan 20% itu sangat tinggi. Tapi sementara aspek toleransinya bagaimana? Sekitar 11,22% mahasiswa Indonesia menunjukkan perilaku toleransi yang rendah. Sisanya sekitar 88,78% memiliki perilaku toleransi yang tinggi. Nah, ini kalau kita lihat ini itu lumayan banyak. Meskipun sebagian yang lainnya cukup banyak yang memiliki sikap toleransi yang tinggi, tapi sisanya ini juga lumayan banyak. Yang kalau kita biarkan begitu saja, itu implikasinya bisa semakin besar. Maka kemudian ada beberapa pertanyaan. Sudah efektifkah kiranya syiar moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama saat ini? Ini bisa kita telusuri. Bahkan moderasi beragama yang nampak ternyata itu justru banyak digaungkan oleh dua ormas besar, semisal NU dan Muhammadiyah.
Sementara yang lainnya kemana? Padahal yang lainnya lumayan banyak. Kalau kita lihat strategi implementasi moderasi beragama Kemenak, strateginya apa? Satu, sosialisasi dan diseminasi program moderasi ini. Yang kedua, pelembagaan moderasi beragama dalam program dan kebijakan yang mengikat. Yang ketiga, pengintegrasian perspektif moderasi beragama dalam RPJMN. Yang keempat, nah dari 3 hal ini, kira-kira ruang untuk generasi milenial dan ruang digital di mana? Adakah porsinya? Sementara zaman sekarang, di tahun 2023, yang namanya ruang digital ini perkembangannya sangat masif sekali. Bahkan penggunaan media digital ini oleh kelompok-kelompok lain, semisal kalau kita sebut misalnya contohnya kalangan salafi, itu mereka menggunakan dunia digital itu sangat masif sekali. Kajian-kajian mereka begitu bertebaran, bahkan ditonton oleh ribuan orang, bisa jadi jutaan orang, yang kebanyakannya ditonton oleh generasi milenial. Bahkan kalau mau kita lihat YouTube itu yang dipenuhi dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali. Bukan cuma dari kalangan salafi saja sendiri, tapi kalangan-kalangan yang lainnya. Saat ini pula kita tahu yang namanya YouTube itu punya yang namanya fitur short video, ya enggak? Video pendek yang kadangkala cuman memposting perkataan, entah itu ulama, entah itu seorang tokoh, sepotong-sepotong. Lalu kemudian di-framing, disebarkan, ditonton oleh ribuan, bahkan mungkin bisa jadi jutaan. Kebanyakannya generasi milenial ini. Cara pandang itu kemudian apa? Masuk ke otak. Masuk ke pikiran. Oh, begini. Kita akui. Bahkan video-video yang ibaratnya kurang begitu mengena, misalnya yang lagi viral misalnya apa? Seorang filosof yang lagi ngopi gitu kan. Gua kaya, gue punya uang, gue hebat, misalnya ya kan ya. Itu viral nggak? Viral. Yang nonton siapa kebanyakan? Kebanyakan adalah kaum milenial. Nah, maka ada kemudian dari hal ini, apa yang perlu kita lakukan? Maka mungkin bisa jadi upaya penanaman moderasi beragama. Satu hal adalah pemanfaatan medsos. Yang kedua adalah keterlibatan generasi milenial secara aktif dalam aktivitas realnya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga apa? Karena generasi milenial ini mereka generasi yang kadang haus dengan teknologi dan sebagainya, maka perlu adanya ruang dialog bagi generasi milenial di tengah ruang publik. Untuk apa? Khususnya dalam memahami paham agama itu sendiri. Terus kemudian apa? Optimalisasi keluarga dan lingkungan sebagai pusat pembinaan karakter positif. Ini mungkin beberapa cara yang mungkin bisa kita terapkan untuk apa? Menerapkan pemahaman ataupun moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan muda. Karena apa? Ya kehidupan mereka sehari-hari, teman-teman semuanya mungkin sudah dihadapkan dengan medsos, pagi medsos, bahkan bangun tidur lihat medsosnya, kira-kira ada feed apa, ya kan, ada berita apa di WhatsApp misalnya. Ini. Maka kemudian generasi milenial, ya, khususnya generasi muda ini perlu untuk dilibatkan secara aktif di tengah masyarakat. Sehingga apa? Biar nggak melulu dihadapkan dengan yang namanya medsos terus. Lalu kemudian dengan aktif, maka perlu untuk kemudian kita buka ruang dialog untuk berdiskusi, ya, untuk memberikan pengajian misalnya, agar apa? Menambah pemahaman terhadap agamanya. Orang yang pemahaman agamanya masih sedikit, kadangkala itu koar-koar, cuap-cuap. Tapi semakin dalam
semakin dia tahu, semakin dia mempelajari, ya, dia akan semakin tahu, oh bahwa dalam satu permasalahan ini dia akan menemukan satu banyaknya perbedaan pendapat, ada yang namanya keragaman pikiran, keragaman cara pandang, sehingga apa? Akan lebih arif menghargai yang namanya perbedaan ini. Apalagi dalam beragama, pemahaman agamanya pendek, dia akan ngomong ya begitu gitu aja. Kadang apa? Semangat keberagaman tinggi, tapi pemahaman keagamaan nggak ditunjang dengan literasi keagamaannya. Pemahaman yang didapat cuma segitu. Akhirnya apa? Ngomong ini salah, kamu keliru. Seakan-akan yang dia tahu ini aja. Padahal kalau mau dia buka lagi kitab-kitabnya, literaturnya, dia belajar lagi, dia akan menemukan ada banyak perbedaan. Kadang orang meributkan sesuatu yang masalah furu'iyah, cabangnya. Tapi hal yang paling urgen, sesuatu yang asasinya kadang tidak diperkuat. Nah, maka sebagai generasi muda, khususnya para mahasiswa, ini harusnya berpikir kritis. Jangan berhenti untuk belajar. Terus menggali, memperkuat literasinya. Ketika ada berita, ketika ada pemahaman, ya, ada share-sharean yang nggak jelas misalnya, yang ditemukan di Facebook kah, di WhatsApp lain sebagainya, jangan langsung dimakan ataupun diterima secara bulat, tapi perlu apa? Dikonfirmasi, ditabayuni. Ketika ada pemahaman yang mungkin sifatnya mengganjal, kurang pas, silahkan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah. Islam sudah memberikan cara-caranya, metode-metodenya, tinggal bagaimana kita. Maka sebagai generasi milenial, ya, sebagai generasi muda, kita harus peka dengan hal ini agar pemahaman kita terhadap agama ini bisa menjadi pemahaman yang benar-benar tepat, ya. Pemahaman yang tidak cenderung ke kanan, tidak juga cenderung ke kiri, tapi pemahaman yang moderat. Sehingga ketika seseorang itu bisa menerapkan pemahaman yang moderat, maka kehidupannya pun juga akan bisa dengan langgeng, bisa menumbuhkan kehidupan yang rukun, toleransi kepada sesamanya, bukan cuma terhadap pribadinya sebagai seorang muslim, tapi juga dengan orang lain. Maka dengan moderasi beragama itu kita merayakan yang namanya perbedaan, ya, kita juga menghormati yang namanya keragaman. Saya kira itu, ya, materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama. Mungkin kita bisa diskusi bagaimana selanjutnya. Ini akan kita pertanyakan bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kita lanjut untuk diskusi atau tanya jawab. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang luar biasa ini. Selanjutnya yaitu acara diskusi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Bisa langsung open mic dan juga open kamera, dan bisa melalui chat room. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Monggo, silakan teman-teman, kita diskusi. Oh iya, silakan Mas. Siapa ini? Iqbal Al-Ghifari. Oke, silakan Mas. Baik. Ada lagi? Mungkin bisa langsung dijawab dulu, Bapak. Oke, baik.
Nah, permasalahan Az-Zaitun ini memang permasalahan yang saya rasa kompleks ya, Mas, ya. Dan karena juga, masuk ke dalam ranah mungkin bisa jadi ranah politik juga karena mungkin ya kita mungkin melihat ataupun membaca di media sosial ataupun di, media cetak, media online gitu tentang, apa namanya, orang di balik ataupun siapa saja yang ada di balik, Al-Zaitun ini. Sehingga permasalahan ini, memang tidak bisa dipandang sebagai satu bagian dari moderasi beragama sendiri. Nah, dalam sudut pandang Islam, kita mungkin ya bisa melihat sendiri bagaimana, apa namanya, aktivitasnya dari, pesantren Al-Zaitun ini. Ini ya, pemahaman yang sudah teman-teman dapat itu mungkin bisa menilai sendiri. Kira-kira yang dilakukan oleh, orang-orang di sana, apakah sudah tepat atau tidak? Apalagi jenengan Mas Iqbal yang notabene, orang dekat, ya. Saya terus terang, bukan orang, dekat sana. Tentu harusnya bisa memberikan gambaran kepada kita-kita yang saya sendiri mungkin bertanya-tanya, memang apa sih yang terjadi di sana? Ya, karena, kita kalau saya ya, tidak mengetahui secara pasti bagaimana yang di sana. Saya akan mungkin, melihat dari perspektif, yang ada misalkan saya menelusuri dari media, misalnya saya bertanya misalnya, kira-kira bagaimana sih cara pandangnya? Kalau misalnya cara pandangnya sudah merongrong komitmen kebangsaan, maka kalau menggunakan, indikator, moderasi beragama tadi, misalnya, mungkin bisa jadi ini sudah menyediakan ataupun tidak sesuai dengan moderasi beragama. Karena apa? Merongrong yang namanya komitmen kebangsaan kita. Karena apa? Ini berdasarkan media ya, berdasarkan keterangan dari berita yang ada bahwasanya indikasinya di Al-Zaitun ada yang mengatakan entah itu dari NII lain sebagainya, Allahu a'lam. Ya enggak? Karena ini masalah, politik dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan perspektifnya moderasi beragama, kalau sampai ini mengganggu komitmen kebangsaan kita, maka ini sudah tidak sesuai dengan moderasi beragama. Iya enggak? Oke, kalaupun misalkan, ada pemahaman dia yang tidak sesuai dalam, menjalankan syariatnya, kita tahu, tata cara seseorang beribadah itu memang, itu kan bagian, masail furu'iyah ya kan, masalah-masalah yang, cabang, ya. Bahkan dalam sholat itu sendiri pun ya, ketika kita mengangkat takbir misalnya, ada yang harus mengangkat takbir dengan seperti ini, ya enggak? Ada yang tidak mengangkat takbir, bahkan bersedekap, ada yang enggak bersedekap. Ini juga menjadi ranah, khilafiyah, ranah perbedaan pendapat. Kita mungkin bisa menghormati, mentoleransi, tapi kita mungkin bisa konfirmasi lagi, kira-kira yang mereka pakai ini pendapatnya siapa? Ini juga harusnya kita jadikan, motivasi untuk kita kritis dalam hal ini. Misalnya dalam, kesepakatan ataupun dalam penyusunan soft-nya. Karena dalam satu frame itu yang saya lihat di gambarnya itu ketika melaksanakan sholat antara laki-laki dan perempuan itu gabung ya. Nah, ini dari sudut pandang madzhab Syafi'i misalnya seperti apa? Ketika kita sholat, perempuan itu letaknya di mana? Di belakang kan? Bahkan ada yang menggunakan hijab, ya enggak? Atau sutrah, ya enggak? Kalau misalkan di Madinah ataupun di Mekah, di Mekah misalnya, ketika di dalam posisi di Ka'bah, apakah mungkin untuk, kita menggunakan hijab? Kan nggak mungkin. Ya enggak? Tapi kalau di Al-Zaitun kira-kira memungkinkan nggak? Ini harusnya kita menjadi kritis. Pendapat mana yang dia pakai? Kan dalam fikih itu kadang ada pendapat yang rajih, ya. Di antara perbedaan pendapat, mana pendapat yang rajih, yang kredibel, ada pendapat yang marjuh, ada lagi pendapat yang syadz, yang lemah, yang kadang hanya ada satu ulama yang menyendiri di antara ulama yang lainnya, ya enggak? Nah ini harus kita, kita telusuri, ya. Kita mungkin bisa mentoleransi, sementara mentoleransi, oke, tidak langsung menyalahkan, tapi kita juga perlu untuk kemudian mengkonfirmasi. Kita buka bukunya,
kita telusuri, oh ternyata tidak pas. Bagaimana dengan kehidupan berbangsa, kehidupan keberagamaan di Indonesia? Umat Islam di Indonesia cenderung bermadhab Syafi'i, meskipun pada hakikatnya tidak sepenuhnya menjalankan madhab Syafi'i, karena pada hakikatnya kalau madhab Syafi'i itu sebenarnya sangat ihtiyat, menggunakan landasan ihtiyat, namanya kehati-hatian, sangat ihtiyat sekali. Meskipun dalam prakteknya kadang ada yang tidak sepenuhnya menjalankan madhab Syafi'i, ya enggak? Nah, kira-kira kalau menggunakan perspektif madhab Syafi'i sudah sesuai atau belum? Kalau tidak sesuai berarti bermasalah, ya enggak? Sekarang pemahaman dia terhadap agama itu bagaimana? Karena ada ujaran penistaan keagamaan dan lain sebagainya. Karena kan kemarin tuduhannya baru-baru ini atau tadi malam ya kalau nggak salah, PG itu kan dinyatakan sebagai tersangka, ya enggak? Ya ini berdasarkan berita yang kita dapat ya. Itu harus kita konfirmasi lagi, kita cari, telusuri. Kalau menggunakan parameter itu, indikator beragamanya sudah sesuai apa belum? Kalau tidak sesuai berarti ini tidak bisa dikatakan moderat. Berarti ada sesuatu yang mungkin bisa dikatakan menyimpang dari sesuatu yang lumrah. Maka kita harus menyikapinya. Apakah kita bisa menyikapinya? Oh, mungkin kita bisa memberikan pemahaman yang benar dalam beragama itu seperti apa. Ya, oke, dalam beragama itu syariat aja kita mungkin banyak sekali perbedaan pendapat, kita menghormati, ya, tapi asal tidak memaksakan pemahaman itu terhadap orang lain. Yang satu menggunakan takbirnya dengan angkat tangan, yang satu takbirnya dia kayak gini, ya kan ya, ada yang kayak begini, ada yang mungkin sedekapnya kayak begini, ada yang di tengah perut kayak gitu, bahkan ada yang misalnya yang paling urgen kunut, nggak kunut. Zaman sekarang itu sering sekali diulang-ulang, dipermasalahkan, padahal masing-masing ada dalilnya, ya kan? Nah, kalau masing-masing pihak bisa menahan diri, menghargai, oh ternyata itu juga ada pendapatnya yang kuat dari ulamanya begini, maka akan sangat indah. Tapi kalau sudah menyalahi dari itu semua, berbeda lagi, mungkin ini ada yang tidak sesuai nih, ada yang melenceng. Jadi sikap kita bagaimana, kita berikan pemahaman yang jelas. Maka seorang mahasiswa harusnya berpikir kritis dalam hal ini. Tidak langsung kemudian asal ikut-ikutan begitu saja. Oh ini salah. Coba ditanya, sudah paham belum? Kalau nggak paham ya udah nggak usah ngomong, misalnya kayak gitu. Nah ini yang sikap yang tepat. Maka ketika misalkan ada hal-hal yang kurang jelas, kita mungkin bisa tabayun dulu. Kita telusuri kebenarannya bagaimana yang terjadi di sana. Sikap ini yang harusnya dikedepankan agar apa? Pemahaman kita bisa benar-benar paham yang moderat seperti itu. Jangan justru kita kemudian ikut-ikutan malah melenceng juga. Na'udzubillah min dzalik. Itu kira-kira ya, Mas Iqbal ya. Justru Anda ini sebagai orang Indramayu bisa memberikan dampak gitu ya. Oke. Makasih Mas Iqbal atas pertanyaannya ya. Ya kalau jamaahnya perempuan semua kan boleh-boleh saja jadi khotibnya kan. Khotib itu orang yang memberikan khutbah kan, memberikan ceramah gitu kan. Ya, nah itulah dalam beragama ini juga kita perlu penting ya, ada namanya istilahnya sanad keilmuan ya. Ketika kita mengaji, belajar, minimal ada yang mengarahkan agar apa? Khawatirnya ketika kita memahami satu teks dan lain sebagainya, kita mungkin bisa jadi salah memahaminya. Atau ada pemahaman yang kurang tepat, maka kita mungkin bisa bertanya kepada yang lebih mengetahuinya. Nggak usah merasa aku sudah paham, jangan. Ya, justru harusnya kita tuh sebagai ini harusnya legowo gitu loh, menerima perbedaan pendapat. Oh kalau memang mungkin dia berpandangan seperti itu, kira-kira bagaimana? Barangkali hal-hal yang seperti ini bisa jadi sudah terjadi pada zaman yang lampau. Kita buka lagi sejarah, oh ternyata ada pemahaman seperti ini. Pemahaman yang kemudian seperti misalnya kayak Aminah Wadud misalnya yang menjadi imam sholat misalnya.
misalnya kesepakatan para imam madhab bagaimana, kalau menyalahi hal itu apakah salah bagaimana. Nah ini perlu untuk kita pahami perdalam kembali. Jadi memang kita nggak harus langsung menerima satu informasi yang ada itu secara serampangan, langsung ditelan bulat-bulat, enggak. Tapi paling tidak kita menunjukkan sikap kritis untuk hal itu. Jadi apalagi dalam beragama, ya. Jadi pemahaman terhadap keberagaman ini membedakan setiap orang. Tuh, cara memahaminya, ya itu berbeda-beda. Kadang tergantung dari apa? Tergantung apa yang dia baca, tergantung didapat dari gurunya siapa. Ya enggak? Nah, itu yang kemudian kenapa kemudian para ulama misalnya menyatakan dalam beragama itu juga penting untuk adanya sanad keilmuan agar tahu jenengan itu ngambilnya dari siapa, gurunya siapa, gurunya ini ngambil dari siapa, dari gurunya lagi. Zaman sekarang orang bisa dengan mudahnya dapatkan gurunya siapa, ya Google, selesai. Tapi kalau kita baca sendiri, kadangkala pemahaman kita ini bisa jadi salah, keliru. Makanya diperlukan seorang guru misalnya untuk apa? Menuntun kita agar jangan sampai keliru memahami hal-hal yang sifatnya urgen dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan lain, silahkan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Silahkan, kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol aja nggak apa. Barangkali ada teman-teman yang mungkin memberikan pendapatnya, silahkan, nggak masalah. Atau cerita tentang experience-nya di kampung halamannya atau di lingkungannya, menemukan sesuatu hal yang ya mungkin sifatnya apa ya, unik misalnya itu gitu kan, kayak misalkan Mas Iqbal tadi dengan al zaitunnya gitu. Silakan, nggak apa-apa, kita diskusi saja. Oke, dalam beragama ini kita mungkin tahu bahwasanya kita seorang muslim, sebagai muslim itu dikaruniai oleh Allah ya mukjizat yang dianugerahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran, ya enggak? Terus selain Al-Quran ada apa lagi yang menjadi sumber kita? Al-Hadis atau Al-Sunnah Nabawiyah, ya kan? Dan kedua hal ini ya, Al-Quran ya, kedua bagian ini Al-Quran ataupun Al-Hadis itu merupakan sumber kita. Bahkan di dalam hadis disebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati Rasulillah, kata Nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada dua hal itu, kalian insya Allah tidak akan jatuh pada yang namanya keburukan, kesesatan. Yang pertama namanya Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Nabawiyah atau Hadis Nabawi. Nah, Al-Quran sebagai kitabullah ta'ala, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari surah Al-Baqarah, Al-Fatihah yang diakhiri dengan surat An-Nas, yang membacanya bernilai ibadah, ini merupakan mukjizat bagi kita sebagai petunjuk al-huda. Fungsinya Al-Quran, ya enggak? Menerangkan segala atau membedakan yang buruk dan yang batil. Wa bayyinatan minal huda wal furqan. Banyak fungsinya Al-Quran. Bahkan sumber hukum itu sendiri juga ada di dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran tidak mengungkapkan segalanya secara gamblang, tapi pada Al-Quran memberikan isyarat. Fungsinya apa? Kalau semuanya kenapa nggak semua hal itu diungkapkan Al-Quran? Agar kita mau berpikir. Makanya dalam Al-Quran kadang apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Disuruh apa? Allah pun menyuruh kita untuk apa? Menggunakan otak kita untuk berpikir. Apa jadinya kalau misalkan teksnya cuma ada satu, itu doang. Pendapatnya cuma itu doang. Nggak bisa memilih pendapat yang lain. Bagaimana? Saklek sekali, iya nggak? Al-Hadis, banyak sekali. Ketika dalam Al-Quran kita tidak menemukan jawabannya, kita mungkin bisa merujuk kepada Al-Hadis. Fungsinya apa Al-Hadis? Sebagai penjelas dari Al-Quran. Bahkan bisa jadi Al-Hadis menjadi pembuat hukum yang belum disebutkan oleh Al-Quran.
Kalau nggak ada keduanya, kita bisa merujuk kepada ijtihadnya para ulama. Ada al-ijma', al-qiyas, dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada dua hal yang tadi, Al-Quran dan Al-Hadis. Kan berupa teks, ya enggak? Teks ini dua seiring dengan wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sudah turun sempurna secara kurang lebih 23 tahun. Yang diturunkan kepada baginda Nabi secara mutawatir. Al-Hadis sudah selesai pula. Meskipun dibukukan pada abad kedua Hijriah misalnya. Nah, ketika kita membaca itu atau memahaminya, itu yang perlu diperhatikan. Teks itu bukan cuma berdiri sendiri saja, tapi kita juga perlu mengkorelasikannya dengan kontekstualnya. Maka antara teks dan kontekstual ini harus diperhatikan. Kadangkala orang yang jatuh kepada hal-hal yang radikal, pembacaannya hanya berdasarkan kepada tekstualitas saja. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya menyuruh pada al-qital, peperangan. Tapi apakah ayat itu menyerukan kepada kita untuk langsung perang? Tidak. Bisa merujuk apa? Kepada asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Oh, ternyata ada satu hal yang melatar belakanginya. Apakah relevan? Oh, barangkali mungkin sudah dinasakh, dihapus dengan ayat yang lain yang datang belakangan. Ini. Kadangkala orang berhenti dalam satu ayat itu sendiri, sehingga apa? Pemahamannya cuma tekstual saja, sehingga pemahamannya pun jadi sempit. Lupa pada hal yang ini. Tapi kalau dia membuka diri, membuka pemahaman yang lain, dia akan menemukan begitu banyak rahasia-rahasia lain. Dahsyatnya Al-Quran. Dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, orang mengkaji. Setiap masa itu bisa jadi orang menemukan sesuatu hal yang baru. Bahkan mungkin dari segi ilmu-ilmu eksaktanya, zaman dulu sudah disebutkan, zaman sekarang baru terbukti, ya enggak? Nah, kedua perkara ini, Al-Quran dan Al-Hadis ini, apakah bisa kita pahami secara serampangan? Tidak. Ada ilmunya. Untuk mendekati Al-Quran, agar kita tahu apa sih yang disampaikan Al-Quran, ada ilmunya. Maka ada namanya ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Ulumul Al-Quran itu dalamnya ada terdiri dari lebih dari 100 ilmu, cabang keilmuan, mulai dari ilmu qiraatnya, tata cara membaca Al-Qur'annya, ilmu rasamnya, tata cara penulisannya, ilmu nasikh wal mansukh tentang hukum yang dihapus dan yang tidak dihapus misalnya. Macam-macam. Kalau orang yang nggak memiliki keilmuan dalam bidang ini, bagaimana dia bisa mengetahui? Misalkan begini simpelnya Mas Iqbal, jenengan buat buku, misalnya, ketika membuat buku, menuliskan sesuatu, tentu ada maksud yang ingin disampaikan kan? Nah, orang lain yang membacanya, dia nggak tahu pengantarnya atau apa hal-hal yang berkaitan dengan itu, membaca asal baca saja, kira-kira maksud yang ingin jenengan sampaikan bisa tersampaikan secara utuh tidak? Tentu tidak. Al-Quran itu kalamullah. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah. Tapi kadang-kala pesan itu ketika kemudian dibaca lagi, diperdalam lagi, ditadabbur lagi, ada hal-hal lain yang tidak bisa diraba secara secara zahir saja, bahkan mungkin bisa pendekatan secara batin misalnya. Ya enggak? Ini dahsyatnya Al-Quran. Untuk mendekatinya ada ilmunya. Begitu pula Al-Hadis. Nggak punya ilmunya, ya nggak bisa memahami hadisnya. Kita tahu, hadis itu ada urutannya, ada hadis hasan, ada sahih, hasan, hadis dhaif, ya nggak? Sama halnya begini, jenengan ngasih tahu satu berita kepada teman-temannya, misalnya, Mas Iqbal dapat berita besok itu penarikan KKN. Infonya dari siapa? Oh, disampaikan oleh misalnya siapa? Mbak Eva. Oh, Mbak Eva ini dikenal sebagai orang yang terpercaya di antara komunitasnya. Sehingga apa? Berita dari dia nggak perlu diragukan lagi.
Hadis sahih misalnya diriwayatkan, disampaikan oleh atau ditransmisikan oleh orang-orang ataupun ulama-ulama, sahabat-sahabat yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Hafalannya kuat dan lain sebagainya, maka akan dengan mudah diterima, iya enggak? Tapi di antara itu misalnya, kalau bukan misalkan Mbak Eva, ada berita, ada orang lain yang menyampaikan beritanya, yang mungkin bisa jadi orang ini sehari-harinya nggak bisa dipercaya. Bendino ngapusi wong tok misalnya. Bohong terus. Kira-kira ketika menyampaikan suatu berita, besok ada penarikan KKN, jadi kan akan langsung nerima apa enggak? Tentu akan langsung bertanya kan, kata siapa? Oh sama itu, alah bohong mesti. Pasti bertanya gitu kan? Sama misalnya hadis. Disampaikan oleh ataupun diriwayatkan oleh para ulama, para sahabat. Tapi di antara sahabat itu kemudian ada satu orang yang keilmuannya, kredibilitasnya dipertanyakan, entah itu hafalannya jelek, ya, muruahnya nggak terjaga, sering bikin maksiat misalnya. Sehingga apa? Turun derajat hadisnya dari sahih menjadi hasan. Kalau banyak cacatnya jadi doif. Banyak lagi cacatnya, sering dusta, jadi hadis maudhu. Itu juga. Lah kalau nggak tahu ilmunya seperti ini bagaimana? Maka penting. Kadangkala orang yang menyatakan kenapa bisa jadi teroris, bisa jadi pemahaman terhadap agamanya itu masih dangkal. Orang yang semakin dalam pemahamannya, tentu dia akan mengetahui bahwa banyak terjadi perbedaan pendapat misalnya. Dia akan tahu bagaimana luasnya keilmuan dalam Islam itu sendiri. Maka bisa jadi orang yang pemahamannya itu dangkal, itu implikasinya bisa dia menjadi radikal. Bisa. Karena apa? Pemahamannya jadi sempit. Pembacanya cuma sekadar itu saja, sehingga menutup hal-hal yang lainnya. Terus dikompori lagi dengan lingkungannya, ya kan? Pemikirannya terlalu sempit. Terus dibumbui dengan kebencian, sudahlah jadi. Akhirnya apa? Yang ada dalam dirinya adalah api kebencian, berlindung di balik ayat-ayat Al-Quran misalnya. Untuk apa? Melegitimasi perbuatannya. Ini bahwanya kita harus membunuh orang non-muslim. Padahal apa? Demikian? Tidak demikian. Maka bisa jadi pemahaman terhadap keagamaan itu sendiri kurang begitu mendalam. Inilah pentingnya kita, ya, khususnya teman-teman, ya, generasi muda untuk memperdalam agamanya, pemahaman terhadap agamanya, agar jangan sampai terjebak pada pemahaman sempit, kaku, statis seperti itu, sehingga mudah untuk menyatakan sesuatu itu atau menghakimi suatu perkara secara serampangan. Saya kira itu, Mbak Mas Iqbal, bisa dipahami. Ya, makasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Monggo. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau bisa dicukupkan? Sudah jam 9. Silakan kalau mau ditanyakan, ada satu lagi mungkin. Monggo. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Sinten nggih? Saya Atika Dewi. Oh nggih, monggo Mbak. UIN Wali Songo Semarang. Lah yo. Monggo Mbak. Saya kan ini Pak, kenal dengan seseorang. Nah itu dia itu agamanya Islam. Nah sedangkan dia ingin mendekati seseorang yang beragama Katolik, Pak. Masya Allah. Nah, apakah itu ini berat ini masalah boleh, asmara Pak, ini dalam agama Islam? Apakah termasuk moderasi beragama? Terima kasih, Pak. Yang namanya perasaan ataupun rasa cinta itu sebenarnya fitrah manusia ya. Itu sebenarnya fitrah manusia. Alhamdulillah kita manusia itu diberikan yang namanya rasa untuk bisa mencintai seseorang, senang terhadap orang lain gitu kan. Itu perasaan yang, nah
Yang perlu diperhatikan kemudian bagaimana kita menyalurkannya secara baik sesuai dengan syariat gitu. Apa kira-kira motivasinya untuk mendekati yang bersangkutan misalnya? Apakah ada motivasi tertentu atau bagaimana? Nah, ini macam-macam, ya. Apakah kemudian nanti ujung-ujungnya ada pikiran untuk melaksanakan nikah? Ya enggak? Kira-kira mendekati seseorang itu tujuannya untuk apa? Ini perlu dipertanyakan dulu. Hanya untuk main-main atau bagaimana? Atau serius? Ya enggak? Iya. Kenapa aku mendekati Iya, dia? Pak. Apakah Saya nggak ada yang muslim yang lain misalnya? Ini kalau mau simpelnya. Ini sederhana dulu ya kan? Sebenarnya sah-sah saja kita memiliki rasa cinta, rasa sayang dan sebagainya. Tapi kemudian untuk melangsungkan ke jenjang yang lebih serius, ini perlu dipertimbangkan secara matang, ya. Bagaimana Islam menanggapinya ketika berbeda dengan non Muslim, menikah dengan orang yang beda agama, bisa nggak? Boleh nggak? Oh, di Islam tentu mungkin tidak membolehkan. Zaman dulu mungkin kita bisa mengatakan ulama membolehkan pernikahan dengan ahlul kitab. Tapi zaman sekarang kategori ahlul kitab tuh apakah layak untuk diterapkan kepada non muslim seperti saat ini? Tentu tidak, Pak. Nah, ini satu hal. Regulasi di negara kita, ya kan? Bahkan yang terbaru ada surat edaran di Kementerian Agama, MA kalau nggak salah, itu menyatakan bahwasanya pernikahan itu adalah sah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Nah, maka kemudian tujuannya ini perlu dikonfirmasi lagi. Tujuannya kira-kira mendekati itu untuk apa? Ya kan? Mau diseriusikah atau bagaimana? Iya. Karena biasanya ya kalau nggak mau diseriusi mending jangan, kasihan. Untuk apa? Wes baper. Orang diseriusi. Lah piye? Ya kan mempermainkan perasaan seseorang. Jangan. Ini hati. Gak bisa dipermainkan. Serius bilang iya. Enggak. Gitu. Nah, ini satu hal yang perlu jadi ketika kemudian mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, misalnya Anda juga harus memahami tentang regulasi seperti itu. Bagaimana di dalam agama. Agar jangan sampai kebablasan. Akhirnya apa? Sudah susah, Pak. Sudah kadung. Was tresno super tinggi, Pak. Aduh, Pak, piye, Pak? Sebelum itu, Anda harus tahu rambu-rambunya bagaimana. Ini yang harus dipahami dengan betul. Islam sudah mengatur sedemikian rupa yang namanya pernikahan itu seperti apa. Karena apa? Di dalam Islam, pernikahan itu merupakan satu hal yang sangat sakral. Iya enggak? Pernikahan di dalam Islam itu bahkan bisa dikatakan sebagai ibadah. Yang ibadahnya itu seumur hidup loh ya. Ibadahnya seumur hidup. Karena apa? Bendino, setiap harinya Anda akan menemukan segala permasalahan baru dalam rumah tangga Anda. Gimana ketemu dengan istrinya yang dulunya ketika dekat misalnya, wah ayu nih Pol, cantik. Ketika sudah di rumah bangun tidur loh kok beda, gue sudah make upan, kaget, kaget. Loh ini pasangan seumur hidup loh, gimana? Besok hari ada perbedaan pendapat, bagaimana? Kenapa Islam kemudian mensyaratkan adanya yang namanya konsep kafaah? Itu salah satunya apa? Untuk mewujudkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Saya nggak tahu, mungkin di agama yang lain ada juga atau tidak saya kurang tahu. Tapi yang jelas dalam Islam kan ada konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Yang tujuannya apa? Untuk apa? Menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya apa? Untuk meraih surga. Saking luhurnya dalam Islam. Maka cara-caranya untuk mendekati itu pun kalau bisa sebaiknya sesuai dengan tuntunan syariat. Itu lebih baik. Menjaga
Kalau mau syiar dakwah, ya pada dasarnya sih boleh-boleh aja. Komitmen tapi harus diperkuat dengan pemahaman agama yang mumpuni. Jangan sampai tergoyahkan hanya karena cinta. Islam sangat mengakomodir yang namanya cinta. Rasa cinta itu sangat diakomodir. Tapi untuk menghargai itu, Islam berikan cara-cara metodenya yang baik. Ojo pacaran, ojo. Terus apa? Yuk, nek gelem, yuk nembung. Misalnya. Apa? Yuk khidbah misalnya. Ya enggak? Ada tata caranya. Dalam Islam sudah ada cara-caranya. Kalau mau suka sama seseorang, ngomong, seriusi, datangi orang tuanya khidbah. Ketika khidbah, kamu yakin mau maju, monggo. Kalau enggak, ya sudah selesaikan agar tidak menggantungkan. Ya enggak, itu sudah ada mukadimahnya. Sudah ada cara-caranya dalam Islam. Bahkan ketika menikah pun ada cara-caranya. Kurang komplit apa lagi kira-kira? Enggak cuma ketika menikah, saat berhubungan pun ada cara-caranya. Bayangkan, ono kitabe malah. Ya toh? Iya, Enggak. Ada namanya Fathul Izar, ada Qurratul Uyun dan lain sebagainya. Dibahas panjang lebar. Kalau yang pernah mondok mesti tahu. Iya, Ya kan? tahu, Pak. Mulai tata cara muqabalah dan sebagainya sampai ada. Saya nggak tahu di agama yang lain apakah ada, sih kurang tahu ya. Tapi jelas kalau di Islam kita tahu seperti itu. Karena apa? Islam sudah mengatur sedemikian rupa hal-hal yang demikian. Maka kembali kepada diri Anda masing-masing, diri teman-teman semuanya. Silahkan manfaatkan, gunakan cara-cara yang baik juga gitu ya. Kalau sesuatu itu diawali dengan hal yang baik, maka insya Allah kelanjutannya pun akan baik juga. Tujuan Anda untuk misalkan menikah lain sebagainya itu untuk mengharap ridho Allah, ya carilah. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang ada istilah goleki sampeyan kok ora ketemu, jebule cedake dhewe. Ada kan? Ada. Tapi saat waktunya sudah tepat, cepat langsung nembung, tiba-tiba langsung ini plek, langsung nikah. Enggak sampai sebulan bisa. Tuh, maka cara-cara seperti ini penting untuk diperhatikan juga oleh teman-teman. Ya, pemahaman moderasinya juga penting untuk diperhatikan seperti itu. Tapi yang paling penting pemahaman terhadap agama kita sendiri, terhadap Islam itu sendiri juga penting untuk dikuasai dengan baik. Bagaimana cara-caranya? Ya, bukan benar-benar toleransi, Pak. Ya, enggak gitu juga sebenarnya ya. Jadi disesuaikan dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman. Jadi dengan semua insya Allah sudah mengerti semuanya ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih Pak. Masih Iqbal lagi ya Pak? Ya, terakhir Pak. Ya. Tahun kemarin kan saya dapat hadiah Natal dari Oh, iya. teman saya yang non Muslim. Nah, cuma kan saya bilang ke dianya, aduh, maaf banget, aku nggak tahu harus balas apa ke kamu. Cuma kata dia tuh, udah nggak apa-apa, anggap aja sebagai hadiah pertemanan. Nah itu gimana menurut Bapak? Apakah misal kalau tahun depan saya dapat lagi, haruskah saya melakukan hal yang sama gitu kan demi menghormatin dia, apa tetap gini gitu? Saya bingung tuh. Ya menerima hadiah itu sebenarnya nggak masalah ya. Bahkan memberikan hadiah, menerima dan memberikan hadiah itu juga bagus, menjaga apa namanya, menjaga keharmonisan bukan cuma antara seorang muslim saja ataupun dengan non muslim, nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa. Sepanjang itu juga yang dihadiahkan juga sesuatu yang baik, saya rasa nggak ada masalah. Dan jenengan misalnya mau memberikan hadiah juga kepada dia untuk menghargai dia, saya rasa itu juga bagus, ya. Itu juga apa namanya, satu bentuk aplikasi ya tentang menerapkan yang namanya sikap toleransi. Tapi lebih dari itu adalah apa? Menjaga keharmonisan hubungan kita sebagai saudara kita sesama sebangsa dan setanah air, nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan zaman dulu pun Nabi misalnya ya menghargai orang Yahudi, ya orang Nasrani dan lain sebagainya, nggak masalah, ya. Hatta misalnya yang simpel saja mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, yang kemudian banyak dibahas oleh orang lain. Kalau itu memang dibutuhkan, misalnya lingkungan jenengan banyak yang itu untuk menjaga keharmonisan, saya rasa
tidak masalah. Nggak masalah. Sepanjang itu tidak mengubah akidah dan lain sebagainya. Meskipun untuk kehati-hatian, nggak perlu misalnya dalam forum ini misalnya tadi untuk disampaikan ada menggunakan apa namanya Om Swastiastu lain sebagainya. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah. Tapi dalam forum umum misalnya dengan non Muslim untuk menjaga apa namanya kehidupan berbangsa, silahkan menyesuaikan. Jadi fleksibel saja. Tidak harus kemudian apa namanya menolaknya. Yang penting bisa tetap dijaga dengan baik. Kalaupun untuk kehati-hatian, silahkan, tidak usah, nggak apa-apa. Kalau untuk menjaga, tapi untuk menjaga pertemanan nggak apa, bagus juga seperti itu. Ya. Oke, makasih Pak atas pencerahannya Pak. Ya. Gimana? Sudah cukup? Baik, saya rasa cukup ya Pak. Ya. Selanjutnya yaitu saya akan sedikit memberikan kesimpulan dalam acara diskusi pada malam hari ini. Ya. Kurang lebih moderasi beragama itu sebagai perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, bahwa beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, kita sebagai kaum generasi milenial untuk mengajak kaum muda Indonesia sebagai orang yang memiliki peran penting dalam membawa negeri ini di masa depan. Marilah kita membangun interaksi yang baik dan intensif. Mari kita tumbuh kembangkan lagi sikap toleransi di dalam diri dan lingkungan kita, agar kita sebagai generasi penerus bangsa ini bisa memberikan kontribusi positif dan kebinekaan terjalin erat kembali dalam diri dan negara yang kita cintai ini. Kurang lebih demikian. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh sahabat kami yaitu Iqbal Gifari. Untuk waktunya saya persilahkan. Ya. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa alimu sultanik. Allahumma sud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika ya arhamar rahimin. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fi ma a'taitana wa khulq ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa tabatan nasuha wa du'a maqbulan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa alhimna ilhaman malaikatil muqarrabin wa alimna ma yanfa'una wa zayyinna bi ilmi wa taqwa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi foto bersama. Silakan bagi teman-teman semua untuk bisa menyalakan kamera. Monggo. Ayo silakan bagi teman-teman segera nyalakan kamera. Nanti akan saya hitung.
semua monggo. langsung open kamera. Mungkin langsung aja saya hitung ya. Ya. 1, 2, dan 3. Sekali lagi. 1, 2, dan 3. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin langsung saya tutup acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun semuanya teman-teman ya. Sami-sami. Ya, Bapak makasih juga Pak. Terima kasih Pak. Sukses selalu ya. Semoga lancar KKN-nya. Amin. Amin ya. Amin.